Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ini ibunya belum kelihatan. Eh, Wabil khusus Bapak Sarjono selaku Direktur apa ya, SDM, PSDM ya Pak Sarjono ya. Lupa lagi. Dibuka mic-nya Pak. Pak Sarjono. Iya, mic-nya belum nyala. Gimana? Iya, menurut saya Bu, tadi saya edifikasi Pak Sarjono Direktur PSDM apa ya? Oh, enggak. Sekarang enggak ada jabatan. Oh, ya. Enggak. Tanpa jabatan tapi menjadi senior yang berkualitas sama saja. Pak Sakum, Kepala Cabang Kebumen sekaligus senior marketing Banyumas. Aslinya ini masih tercatat di papan struktur organisasi saya, itu masih tercatat Pak Sakum adalah senior marketing Banyumas. Ya, dan hari ini sedang dilaksanakan oleh Pak Budi Widiatno. Beliau direktur sekaligus hari ini memegang senior marketing di Banyumas. Gebrakannya luar biasa. Terima kasih. Dan minggu ini tengah bulan ini kita kedatangan 3 perwakilan sekaligus, dan mudah-mudahan 27 kecamatan Kabupaten Banyumas akan segera kita selesaikan. Yang saya hormati juga bapak-bapak yang lain, ada Pak Siswoyo, kemudian Pak Wayudi, Pak Suhari, terima kasih, Pak Anam, Pak Maulana, dan semuanya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang berkah untuk kita semuanya. Oke, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah pada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa bertatap muka meskipun dalam Zoom meeting. Dan rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, saya langsung aja yang pertama saya sampaikan kepada Pak Sakum yang tadi memang didelegasikan oleh Pak Budi untuk mewakili beliau pada malam hari ini. Katanya tadi sudah dibekali banyak gitu lah. Bekal apa kita siapkan seser ini untuk menangkapnya Pak Sakum. Kita meskipun sudah cukup lama tetapi tetap haus pengetahuan, termasuk yang ada di sini, terutama ini ada saudara kita yang baru hadir masuk bergabung dengan kita, Pak Suhari SPD dari perwakilan Kebasen, dan Sahabatul Anam orang lama tapi juga perwakilan baru dari perwakilan Kedung Banteng. Mungkin kita butuh trik-trik dan sebagainya sebagai kepala perwakilan atau bahkan sebagai korlap dan seterusnya, sehingga bisa melaksanakan fungsi kita sebaik-baiknya. Jitu artinya tepat sasaran, untuk bisa mengembangkan MBR terutama dalam closing jamaah. Terima kasih. Selanjutnya pada yang terhormat Pak Sakum dipersilahkan. Dibuka mic-nya Pak Sakum. Ampun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Biro Umroh MWR Tour Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Bapak Haji Sarjono dari Support System. Yang kami hormati seluruh struktural stakeholder
baik itu perwakilannya maupun koordinator lapangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ibunya enggak nggih? Tadi saya belum lihat, belum cek. Belum masuk ibunya, belum masuk, lagi ngurusi pengajian katanya. Oh nggih, nggak apa-apa. Kok suaranya kecil-kecil semua ya? Suaranya kecil nggih, kurang jelas nggih? Iya, kayaknya apa HP saya nggak trouble ya? Kok jauh banget modulasinya? Oh begitu. Tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan jauh kita tapi serasa dekat kok seperti itu. Ya, cukup keras Pak Sakum, mungkin Pak Payudi yang mungkin volume ya dia sendiri. Oh begitu nggih, begitu nggih. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para perwakilan baik yang lama ataupun yang baru, dan mudah-mudahan nanti kita ini mudah-mudahan mendapat manfaat ya, untuk kita bersama-sama membangun tajam wisata rohani di perwakilan kecamatan masing-masing atau di kabupaten masing-masing. Yang jelas alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini memang tadi beliau itu Bapak Direktur Support System Bapak Budi Widiatno telepon saya untuk mengisi atau sharing seperti itu, sharing. Nah, dengan pembekalan apa seperti itu? Alhamdulillah tadi beliau cuma menyampaikan, Pak, tolong saya di ini apa namanya itu bahasanya, ini saya lagi ada kepentingan, tolong Pak Tarung ngisi acara seperti itu. Dan alhamdulillah sangat beruntung sekali, saya sampaikan sekali lagi kepada kepala cabang Kabupaten Banyumas dan kepada perwakilan atau khususnya struktural untuk Kabupaten Banyumas, ini sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena nanti dipegang langsung oleh beliau Bapak Budi Widiatno ST selaku Direktur Marketing. Nah, bagaimana caranya bahwa kita itu ini khusus Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, ini alhamdulillah mendapatkan prioritas program untuk mencetak atau target 300 jamaah di tahun ini, khususnya yaitu di bulan September dan di bulan November. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa meraih semuanya seperti itu. Nah, kita sebagai perwakilan atau sebagai marketing Biro Umroh Multazam Wisata Rohani, bahwa sebagai perwakilan atau sebagai koordinator lapangan itu sama-sama mempunyai yang namanya MOU, ya kita sekedar mengingatkan. Kita punya MOU bahwa MOU kita itu di situ adalah sebagai marketing. Baik perwakilan juga ada MOU-nya sebagai marketing, bahwa tugas kita adalah menawarkan produk, ya, menawarkan produk. Produknya apa? MBR. Produknya yaitu umroh. Ya, umroh. Ada ya umroh cash, ada juga umroh yang program simpanan, ada juga yang program dana talang. Perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman perwakilan atau marketing semua bahwa MBR ini adalah kendaraan yang sangat tepat.
Jalannya sudah tepat. Tinggal kitanya seperti itu. Ada yang bahasanya istilahnya serius, kelihatan serius, tetapi tidak gol-gol seperti itu. Ada yang kelihatan tidak serius, tapi golnya dapat. Intinya yang jelas kita kerja tidak perlu full time, tapi full power. Manfaatkan waktu-waktu yang tersisa, bahasan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebagian perwakilan masih punya pekerjaan yang istilahnya bukan memang tidak ditinggalkan, tetapi harus benar-benar bisa membagi waktu, ya, membagi waktu. Tujuan kita itu apa sebetulnya? Di awal, tujuan kita yang pertama pengen umroh, oke. Terus yang keduanya pengen umroh dengan keluarga dan pengen mengumrohkan teman-teman. Perlu kita garis bawahi bahwa kita sebagai marketing Biro Umroh Multazam, kita harus mengedepankan pelayanan, tentunya ya, pelayanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya calon jamaah itu melihat kita itu senang seperti itu ya, melihat itu senang, rasa nyaman. Kebanyakan orang itu marketing ini ya, marketing maaf ini, marketing yang baru-baru gitu ya. Kenapa saya katakan baru? Karena seperti Pak Wahyudi itu biasanya ini ya Pak, ngajar di sekolah nggih, ujung-ujung jadi marketing, butuh proses waktu, betul sekali. Tetapi tidak masalah, ini sudah tepat, tempatnya sudah tepat. Tinggal kitanya, seperti itu ya, tinggal kitanya. Tetapi Bapak sebagai perwakilan di sini nggak usah khawatir, ada pendamping sebelum bisa nanti ditemani sama marketing 1 kali, 2 kali sampai target goal. Goalnya itu apa? Goalnya adalah dapat free tiket umroh. Setelah itu silakan monggo, seperti itu. Tidak harus nunggu senior marketingnya. Belajar untuk closing. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus kabupaten tadi saya bilang lagi ya, khusus Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Cilacap, target per kabupaten adalah 300 jamaah. Insya Allah bisa tercapai. Dengan catatan, Bapak dan Ibu sama-sama siap. Seperti itu. Okay? Sebetulnya tidak ada yang susah, mudah sekali seperti itu. Okay? Nggak usah panik dengan biro-biro yang ada di lingkungan kita, wilayah kita, dengan hal-hal yang murah seperti itu. Okay? Nggak usah panik dulu seperti itu. Kita kepada calon jamaah jelaskan kelebihan kita itu apa, ya, kelebihannya apa seperti itu. Kelebihannya apa di sini seperti itu. Oke. Supaya apa? Supaya mereka itu paham. Pengalaman kami, Pak, oke. Pengalaman kami. Saya itu menemukan beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang sudah berkali-kali dipersentase sama biro-biro lain. Bahkan jauh lebih murah. Tetapi anehnya kenapa beliau itu ikut MBR? Saya sempat nanya ke beliau, kenapa Pak, Bapak ikut MBR yang harganya tinggi kan? Menurut Bapak gitu. Setelah terpelajari Pak Sagung, ternyata MBR itu lebih murah. Seperti itu, oke? Maka dari itu teman-teman nggak usah khawatir, oke? Jangan istilah punya pemikiran bahwa nanti saya ketinggalan pasar. Nah, itu oke? Tidak. Bahwa MBR tetap insya Allah nomor 1. Sudah terbukti MBR ada di mana-mana. Buktinya jamaah sudah di mana-mana. Seperti tambak saja. Ini tambak, ini belum action ya. Tambak belum action, tapi sudah ada bukti. Insya Allah itu ada lagi Pak Wahyudi. Itu sudah ada ngobrol-ngobrol dengan saya. Tambak ada lagi, siap-siap. Target 10 Pak Wahyudi. Target 10 sudah ada lagi, insya Allah itu ada informasi. Mudah-mudahan seperti itu. Sudah siap itu Pak Wahyudi 10 itu. Tinggal nambahin. Insya Allah itu ada 5 Pak. Insya Allah Pak.
Mudah-mudahan nanti bisa di intinya yang Ya, jelas Jan. di sini bahwa kita itu sharing, Pak, kita sharing, kita berbagi. Pertemuan pada malam hari ini kita berbagi, ya, berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita closing. Sebetulnya mudah, yang penting kita kuasai. Pertama apa yang kita kuasai? Yang pertama, hafalkan profil company. Setidak-tidaknya apalah, nah yang apal yang namanya MBR itu apa, kantornya di mana, seperti itu, kantor cabangnya di mana, seperti itu, sampai ke perwakilannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya calon jamaah itu rasa nyaman dengan kita, seperti itu, Pak. Kalau sudah ada rasa nyaman dengan kita, mau diajaki dulu yang murah pun misalnya tidak, Pak, karena kan sudah buktikan Kebumen ya kemarin tuh, Pak, kemarin sore, Pak, sudah ada satu orang juragan sapi, Pak, didatangi sudah sama 5 biro, Pak. Saya cukup dengan 15 menit, Pak, selesai keluarkan uang, Pak, seperti itu. Itu kita ada brosur juga, sana ada brosur, kita lihatkan seperti itu. Saya tanya, coba Pak, brosur Bapak dicek lagi, sama enggak dengan saya, seperti itu. Setelah beliau cek, ternyata tidak. Bahwa harga segitu dengan harga yang kelihatan mahal, justru yang lebih mahal yang beliau pilih, seperti itu. Alasannya apa? Alasannya transparan. Jadi intinya yang jelas transparan. Oke, transparan. Yang terpenting ketika kita berbicara tentang MWR, jelaskan. Ketika beliau respon, kita teruskan. Tidak respon, jeda dulu. Kita jelaskan lagi, mereka respon, tatap saja, Pak, tatap saja. Ya, jangan kayak orang baca gini, jangan gitu ya, tatap saja. Nah, nanti kita bisa baca orang ini respon dan tidak, 10 menit sudah kelihatan. Karena saya belajar dengan Pak Budi itu ya, Pak Budi itu hebat baca. Jadi instingnya juga luar biasa itu. Ketemu 5 menit, ngomong 10 menit, dia punya kesimpulan. Oh ini tidak, oh ini ya, seperti itu. Itu luar biasa, Pak. Nah, saya belajar dengan beliau, dan alhamdulillah sedikit-sedikit saya paham seperti itu. Oh ini triknya seperti ini ya, seperti itu. Nah, ketika beliau menanyakan sesuatu, kita harus bisa jawab. Jangan sampai kita menanyakan sesuatu, beliau menanyakan sesuatu kepada kita nanya dulu ke direkturnya, telepon dulu. Waduh, itu sudah kacau seperti itu. Jadi, itu sudah menurun. Jadi, memang kita ini saja hadapi. Entah itu istilahnya pertanyaan yang sifatnya ini, atau memang kita tidak paham juga, kita jawab saja seperti itu. Mereka juga belum paham ini seperti itu, oke? Belum paham ini. Terkecuali mereka itu memang sudah benar-benar paham dengan perbiroan, jadi kita harus perlu ini. Ya, dalam hal menyampaikan, karena salah menyampaikan nanti hasilnya akan kurang maksimal ya, kurang maksimal. Saya yakin, saya percaya apabila perwakilan ini sering ikuti pelatihan di Zoom meeting, kita di sini berbagi seperti ini, saya yakin, saya percaya nanti sedikit-sedikit paham dan bisa pusing sendiri, Pak. Awalnya saya juga sama seperti Bapak seperti itu. Ya, awalnya sama. Tapi ketika kami mengikuti, yang terpenting banyak mendengar, Pak. Ya, banyak mendengar. Nah, yang perlu kita serap yang mana seperti itu. Begitupun dalam hal presentasi, saya seperti itu. Saya banyak mendengar, Pak. Kemauan beliau itu apa? Jangan kita ngomong terus, tapi kita tidak tahu kemauan beliau. Nanti kita percuma ngomongnya juga. Nah, dalam tahun 2023 ini ada 3 kabupaten yang disorot sama beliau, Pak Budi. Kadang saya juga mikir, waduh, bebannya berat 300 jamaah ini seperti itu. Di sisi lain itu tantangan. Kenapa? Karena di yang lain tidak ada. Di kabupaten yang lain belum di ini. Tapi kabupaten-kabupaten yang
Beliau sudah tunjuk untuk target 300 jamaah, insya Allah lah, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam hal presentasinya. Nah, di sini siapa yang panen? Ya perwakilan. Tinggal perwakilan yang seperti apa? Perwakilan yang kreatif, selalu bahasanya dengan ketemu dengan orang, beliau itu menawarkan atau mengenalkan, saya yakin perwakilan itu akan paling dapat jamaah banyak. Karena sudah terbukti di Kebumen, saya pengalaman di Kebumen ya, sama Cilacap juga itu. Rata-rata perwakilan yang banyak jamaahnya itu yang sering menawarkan kepada siapa saja yang di dekatnya, seperti itu. Ya, saya dengan perwakilan saya yang di Kebumen ya, di Bu Haji Nurzila ya, terus ada juga di Pak Kiai Zainal gitu ya. Awalnya memang beliau susah banget, Pak, susahnya minta ampun awalnya itu ya, tapi beliau itu paham. Ketika beliau action ternyata luar biasa ya, luar biasa. Sekarang jarang pendampingan, Pak, luar biasa. Di awal mah seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi si perwakilan punya jamaah dan jamaahnya berangkat, asal pelayanan dari perwakilannya, dari cabangnya, gitu nggih. Nanti ada yang namanya biro namanya jamaah membawa jamaah. Luar biasa, Pak. Kenapa? Karena beliau itu menceritakan tentang pengalaman umroh di MWR, pelayanannya, ya, pelayanannya juga bagus, insya Allah seperti itu. Ini yang terpenting, kita itu selalu berusaha dan berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Kenapa? Sekecil apapun, ya, sekecil apapun, dengan niatan kita ikhlas, sekecil apapun, Allah memperhitungkan. Apalagi dengan serius. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Wahyudi ya, tahun ini ya Pak, paling lambat September Pak, berangkat umroh untuk perwakilan lah ya. September. September lah harusnya paling September lah. Jangan sampai lewat tahun seperti itu nggih. Mudah-mudahan Pak, insya Allah kita semua jadi support system saling mendoakan Pak. Untuk siapa? Untuk semua perwakilan yang aktif khususnya, dan yang tidak aktif juga kita doakan supaya aktif dulu dan nantinya bisa bersama-sama mendapatkan free tiket umroh dan bisa melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Karena tujuan support system di MWR ini adalah tujuannya adalah umroh bersama. Oke, bisa umroh dan mengumrohkan keluarga dan umrohkan teman-teman. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas dari kami ya. Nanti ada tambahan dari beliau kalau di support system namanya Bapak Haji Sarjono MSI. Beliau adalah sebagai tim penasehat Pak Kepala Cabang. Penasehat ternyata ya. Tim penasehat. Iya, saya ini Pak Kepala Cabang, saya juga sering dinasehati sama beliau seperti itu. Ini Pak Sapung seperti itu. Kalau presentasi jangan larut-larut malam, capean seperti itu. Itu luar biasa, Pak. Oke. Mudah-mudahan ini Bapak-bapak semua sebagai perwakilan Biro Multazam Cita Rohani yang ada di wilayahnya masing-masing, pada malam hari ini ada sedikit saya berbagi, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Siap sama-sama
di depan untuk mendukung atau membantu perwakilan-perwakilan atau korlap-korlapnya yang membutuhkan bantuan yang terpenting, bahwa di sini kita adalah satu keluarga MBR, Multazam Wisata Rohani. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dari kami, silakan nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan seperti itu. Okay? Sesinya ini tadi Pak Kepala Cabang memberikannya hanya beberapa menit, dan alhamdulillah ini saya sudah paling banyak. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Okay? Amin. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakum, luar biasa. Ya, aplaus untuk Pak Sakum, tapi aplausnya angel nang Zoom. Ya, terima kasih, dan Bapak Ibu nanti silakan Bapak-bapak untuk bisa bertanya sebanyak mungkin dengan Pak Sakum. Namun kita dengarkan dulu 7 menit kira-kira. Tak pesen nyawit bingit pilung menit iki Pak Sarjono. Istilah saja Pak Sarjono, monggo untuk sistem zonasi karena ini perwakilan dan yang rawuh ini perwakilan semuanya, nanti beliau-beliau termasuk selamat datang ini Pak Mursidin. Ya, terima kasih Pak Mursidin. Sudah rawuh juga, dan ini perwakilan semua. Ini lumbir Pak Mursidin luar biasa di Pak Sarjono. Kemarin gebrakan berapa langsung masuk dan berangkat Maret. Itu berapa itu, ada 4 sendiri Maret dan September ada beberapa. Ya Pak Sarjono dipersilahkan. Mic-nya Pak Sarjono. Mic-nya belum dibuka Pak Sarjono. Iya, lagi tak buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa ini teman-teman saya dari Kabupaten Banyumas dan tokoh senior Pak Sakum yang hadir mewakili Direktur Support System ya. Pada kesempatan ini hadir Pak Mursidin ya. Gimana kabarnya Pak Mursidin? Sehat? Sudah sehat? Pak Mursidin, lumbir? Oh, nggak dengar ya? Sinyal Pak Mursidin naik turun itu, connecting Oh gitu itu ya? audionya. Iya. Pak, oh menghubungkan ke audio, berarti iya, nggak. Nah. Begini Bapak dan Ibu sekalian, ibunya ada nggak Pak? Nggak ada ibunya? Izin tadi ibunya izin. Ibu kembaran. Iya. Ya. Nah, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ikut diundang oleh Pak Kepala Cabang Banyumas dalam satu acara yang luar biasa. Kelihatannya Banyumas sudah sangat getol mengadakan Zoom meeting. Sampai-sampai teman saya ada yang ikut itu. Pak Samad dari Tretep ya. Mana tadi ada Pak Samad? Ya. Ini dari Tretep. Tretep itu wilayah terjauh di Kabupaten Temanggung. Berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Ya. Pak Kepala Cabang Banyumas ini menyuruh saya untuk bercerita sedikit tentang sistem zonasi. Yang sebenarnya sudah sangat terkenal, yang dikembangkan oleh MBR dan sudah beberapa kali saya sampaikan juga. Tetapi karena ada teman yang baru, Bapak yang baru, tadi dari Kedung Banteng gitu ya. Kedung Banteng, terus mana lagi? Ini ada yang baru. Pak Suwari. Ya. Kalau Pak Wahyudi kan yang sana ya Pak ya? Pak Wahyudi masih tambak, ya ini lama datang. Tambak ya? Tambak ya. Yang ketemu waktu sosialisasi di kantor Banyumas ya? Ya. Ya, di Purbalingga juga. Pak Marsono, Sumpyo. Pak Marsono, dari mana? Sumpyo. Belum muncul nih Pak Haris, sudah saya. Jalur selatan sudah dikuasai penuh ini oleh Pak Kepala Cabang yang plus Pak Maulana ini Kemberanjen, Sumpyo tambak satu baris. Ini nanti kolaborasi dah. Ngedap nanti. Bagus.
Dan itu nanti akan digarap bareng melaju ke timur ke Kabupaten Kebumen. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Sakum, ada 3 kabupaten yang menjadi bidikan untuk optimalisasi target, ya, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Ini kelihatannya memang akan menjadi satu gebrakan yang luar biasa. Dan pasukan di Banyumas itu dianggap sudah solid, sudah cukup untuk bersama-sama menyukseskan goal 10.000 jamaah. Atau paling tidak dalam 1 tahun ini, tahun 2023, berapa Pak Sakum? Ya, 1.000 ya, 1.000 3 kabupaten ini ya. Ya. Nah, siapa yang kemudian akan merasakan satu keuntungan ketika ada target khusus dari 3 kabupaten itu? Tadi dikatakan oleh Pak Sakum, perwakilan. Jadi perwakilan ini yang akan merasakan dampak manfaatnya. Dampak manfaat. Dan dampak manfaat terutama dalam bentuk value, dalam bentuk civil effect, itu karena MBR mengembangkan satu model zonasi, sehingga di situ ada kebersamaan. Ya, ada kebersamaan ini. Jadi sistem zonasi diterapkan di MBR ini adalah dalam rangka kebersamaan. Membangun sebuah persatuan antar perwakilan, antar korlap, dan sebagainya. Gambaran yang diberlakukan dalam sistem zonasi di perwakilan itu, ini mengandung pengertian bahwa kecamatan-kecamatan itu menjadi zona. Jadi zonanya itu kecamatan. Satu kecamatan ini mengurusi kecamatan itu, tidak mengurusi kecamatan yang lain. Jadi punya zona sendiri-sendiri. Punya wilayah administrasi sendiri-sendiri. Ini. Jadi kalau Kecamatan Kedung Banteng, urusannya Kedung Banteng secara administrasi. Tetapi tadi Pak Anam, ya, Pak Anam dari Kedung Banteng, iya betul Pak ya, dari Kedung Banteng itu akan memperoleh manfaat ketika Pak Anam punya teman di Kecamatan Purwokerto Utara misalkan. Karena ada teman di Purwokerto Utara ikut umroh dan daftar atau memberitahu lewat Pak Anam. Pak Anam, saya akan umroh. Nah, Pak Anam selaku perwakilan Kedung Banteng ini tidak mengurusi administrasi, tidak mengurusi proses pemberangkatan dari teman yang berasal dari Purwokerto Utara. Gitu. Purwokerto Utara, urusan Purwokerto Utara. Tetapi, nah, Pak Anam yang di Kedung Banteng ini akan mendapatkan ya jerih lelah dari perolehan jamaah di Kecamatan Purwokerto Utara misalkan. Itu. Jadi memperoleh apa yang disebut dengan fee marketing. Apa yang disebut dengan ya sebuah apa ya? Ya biaya operasional gitulah. Itu. Kalau biaya operasional 1 juta, fee-nya 1 juta, maka akan diterima oleh Pak Anam misalkan. Itu dari sisi materi yang berupa uang.
Nah, di MWR ini tidak hanya bentuk uang yang diterima, yang diperoleh seorang perwakilan. Ada apa? Ya, selain fee marketing, juga ada free ticket. Lihat Bapak Ibu, perjanjian Bapak Ibu. Di MOU Bapak Ibu pasti ada. Ketika Bapak Ibu atau Bapak-Bapak itu memperoleh 10 jamaah di wilayah kecamatannya, atau bukan hanya memperoleh sendiri, tapi ada 10 jamaah di wilayah kecamatannya yang berangkat dalam satu kloter, satu pemberangkatan, maka ada hak satu free tiket untuk perwakilan itu. Tak peduli 10 jamaah dari Purwokerto Utara misalkan, atau dari Tambak misalkan, 2 atau 3 diantaranya itu teman dari kecamatan lain yang menunjukkan, atau teman kecamatan lain yang mendapatkan, yang mencari gitu loh. Karena mungkin saudara, jadi saudara atau teman diajak umroh mau gitu. Kalau fee marketing itu bagiannya yang menerima, tapi kalau free ticket itu bagian dari yang punya zona, yang punya wilayah, gitu loh. Nah, disinilah maka sistem zonasi saya katakan tadi memiliki makna kebersamaan, makna persatuan gitu. Kenapa persatuan? Karena antar perwakilan tidak akan berebut jamaah. Ya. Oh, tidak ada. Dari Tambak ini nyari jamaah di Sumpyuh karena orang Sumpyuh kaya-kaya misalkan. Kemudian nanti diberangkatkan sendiri oleh Pak Wahyudi dari Tambak. Tidak begitu. Pak Wahyudi punya teman atau punya saudara di Sumpyuh, saudaranya atau temannya ikut umroh, Pak Wahyudi hanya mendapatkan bagian fee marketing, tetapi tidak mendapatkan jatah free ticket. Jadi fee marketingnya bagian orang yang mendapatkan jamaah, free ticket bagiannya yang punya wilayah. Termasuk yang punya wilayah ini yang ngurusi atau membantu cabang ngurusi administrasinya. Oh, Pak Ahmad, kami minta KTP asli, minta KK asli, minta misalkan surat nikah atau akta asli untuk di-scan misalkan. Ini perwakilan yang punya wilayah yang ngurusi. Administrasinya tanggung jawab yang punya wilayah. Yang mendapatkan, sudah, ketika sudah mendapatkan ya dadah. Nah, sudah mendapatkan fee marketing, tuing masuk rekening itu ya. Sudah, itu urusannya tinggal yang punya wilayah. Ya. Ini bagi Bapak perwakilan. Demikian juga teman-teman kita yang ada di Korlap. Ya, yang ada di Korlap. Boleh Korlap dari kecamatan satu desa di kecamatan Tambak atau Kemeranjen, ini nyari jamaah di kecamatan Baturaden, boleh saja. Tetapi kemudian nanti urusan administrasi, urusan free ticket adalah yang punya wilayah di sana. Panjenengan atau teman kita, seorang Korlap, hanya mendapatkan free marketing. Begitu. Nah, kemudian tentang free ticket itu, ini sering ada permasalahan. 10 free ticket satu ini dalam satu pemberangkatan, ya, dalam satu penerbangan, dalam satu kloter, bukan akumulasi. Oh, dulu saya sudah 2, sekarang 8, ya satu free ticket.
Tidak seperti itu. 10 dalam satu kali pemberangkatan, misal pemberangkatan Maret, besok ada 10, itu baru terima 1 free ticket. Tapi kalau Maret nanti 9, 1 nanti untuk Mei, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, kalau yang seperti itu nanti urusannya sudah SS yang ngatur, ya. Cabang nanti, ya, kalau sisa-sisa dari perwakilan rezekinya cabang, sisa-sisa cabang rezekinya yang atas lagi gitu. Nah, ini yang sering seorang perwakilan baru itu menuntut, ya, menuntut, kami kan punya sekian jamaah dulu, ini sekarang ini. Nah, ini jangan begitu ya Bapak-bapak sekalian. Jadi 1 free ticket itu untuk 10 jamaah yang dalam satu pemberangkatan. Satu pemberangkatan. Begitu untuk zonasi yang perlu kita pahami, dan kita tidak boleh tukar-menukar free ticket. Tidak boleh tukar-menukar free ticket. Kalau memang belum memenuhi target, ya belum. Ini juga ada nilai motivasi supaya berjuang, supaya bekerja keras gitu loh. Supaya bagaimana perwakilan itu bisa untuk closing. Karena tugas perwakilan ada 3, 1 closing, 2 closing, 3 closing. Atau 5 boleh. 4 closing, 5 closing. Atau 10. Jadi closingnya 10 kali 1 pemberangkatan itu. Ya. Nah gitu. Jadi kenapa kita perlu closing? Karena perwakilan pun sebagai bagian dari marketing. Sesuai perjanjian muncul di situ. Kita semua selain membantu administrasi untuk cabang, kita juga selaku marketing. Demikian Bapak-bapak sekalian, sekilas tentang zonasi. Jadi zona wilayah itu milik perwakilan dengan hak free tiketnya, sementara hak fee marketing itu bebas untuk siapa saja yang mendapatkan. Demikian Pak Kepala Cabang. Ya. Saya sambil ngobrol dengan tamu, jadi saya langsung bersembunyi, ya. Oh ya. Nanti sambil ngintip kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, pertanyaan dijawab Pak Sakum. Makasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sarjono. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, juga Pak Sujiman, ini sudah rawuh juga Pak Sujiman, perwakilan Purwokerto Selatan. Baik, dari Pak Sakum tadi banyak hal telah disampaikan tadi tentang full power, kemudian kita perwakilan tetap usaha mencari jamaah, tidak usah menunggu senior marketing gitu, target 300 jamaah, kemudian tidak usah khawatir dan tidak usah gentar dengan biro-biro yang lain yang berkeliaran begitu ya, karena MBR ini adalah sudah sangat bagus begitu dan sangat tinggi untuk harga kita untuk dijual. Kemudian dari Pak Sarjono tadi juga sama nyinggung tentang target 300 jamaah untuk Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Ini luar biasa bagi kita yang ada di Banyumas, perwakilan terutama tadi disebutkan bahwa perwakilan itu pihak yang paling diuntungkan dengan adanya target 300 jamaah karena gemburan-gemburan memang 10 jamaah dapatkan free ticket itu akan menjadi milik dari perwakilan. Kemudian sistem zonasi, kebersamaan, membangun persatuan antar perwakilan. Ini juga tadi disinggung oleh Pak Sarjono tentang zonasi yang akan menumbuhkan kebersamaan dan perjuangan bersama untuk sukses bersama. Baik Bapak Ibu, monggo mungkin dari Bapak yang ada silakan untuk bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Oke. Mungkin ini dari Pak Anam, Pak Suhari, Pak Maulana, Pak Sujiman, Pak Wahyudi. Monggo, dipersilakan.
Coba saya mengawali Pak. Monggo, Pak Haris. monggo. Kita hanya punya waktu 10 menit ya. Monggo. Oke, oke. Terima Oke. kasih sudah lebih mantap, lebih jelas tentang zonasi tadi disampaikan oleh Bapak Penasihat kita Pak Sarjono terkait dengan hak dan kewajiban perwakilan. Mohon pengarahannya. Kami sudah sosialisasi ke berapa ya? 5 orang. Di tahap awal kami hanya mengenalkan, menawarkan gitulah. Dari 5 itu ya ada yang terlihatnya respon tapi butuh waktu semayan. Nah ini yang sudah dilakukan oleh bapak senior kami, Pak Sako dan teman-teman itu biasanya setelah didatangi 1 kali, kemudian paling lama berapa hari lagi harus kita kunjungi. Ini timing yang paling efektif. Gimana gitu Pak? Sebabnya kalau terlalu dekat kelihatan saya terlalu terlalu ngotot kayaknya nggak enak. Tapi kalau dibiarin nanti malah kabur gitu. Ini kira-kira waktunya berapa hari ya setelah saya kunjungi yang pertama gitu. Berdasarkan pengalaman dari para senior kami, mohon arahannya. Demikian Pak Haris, terima kasih. Terima kasih, saya tampung dulu Pak Sakung. Berikutnya monggo, yang lain. Pak Maulana, Pak Hari. Oh, Pak Suhari monggo. Pak Suhari. Bentar Pak Maulana, Pak Suhari ini. Monggo Pak Suhari. Belum masuk suaranya Pak Hari. Sudah terbuka, tapi suara belum masuk. Oh iya ya. Belum masuk Pak. Sudah. Atau Pak Hari sementara mungkin itu ada kredit di suara mic panjenengan. Mungkin panjenengan tulis saja dulu di chat, ditulis di chat dulu pertanyaannya. Di chat dulu. Pak Maulana silakan Pak Maulana dulu. Ya, terima kasih. Ada suaranya Pak? Ya, ada suara. Ya, maksimalnya. Ini mau tanya ini pada Suaranya putus-putus Pak. Pak Maulana, suaranya putus-putus. Gimana? Apa lebih dekat coba, lebih dekat coba. Ini kriteria kita itu kriteria yang Iya. Belum jelas Pak. Pecah suaranya pecah. Suaranya pecah-pecah Pak Maulana. Suaranya pecah. Coba ulangi Pak Maul. Jamaah yang akan kita datangi supaya close itu kita Oke, kayaknya kendala sinyal kayaknya Pak Maulana. Kendala sinyal kayaknya tadi karena gambar Mungkin juga ya, Pak. Mungkin. gambar terputus juga sih gambarnya. Intinya bagaimana untuk mengclosing jamaah kalau tidak salah Pak ya di depan ya.
Anu apa aja Pak Mol, kayak Pak Suhari tadi ini. Pak Suhari ganti HP kayaknya lebih anu. Pak Mol ditulis saja di chat Pak, ditulis di chat Pak Mol. di chat dulu coba. Oke. Sekarang kembali ke Pak Suhari coba Pak Suhari. Ganti HP kayaknya ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini malah jelas banget ini. Itu sudah bagus. Ya, mohon maaf ini tadi apa laptopnya error gitu. Terima kasih kepada teman-teman. Ini perkenalan dengan saya Suhari dari Kebasen. Di awal pertemuan ini memang menarik dan karena waktunya mepet sekali, tadi diberi waktu 10 menit, ini mungkin sudah agak terlewat. Ada hal penting yang ingin saya tanyakan khususnya kepada Pak Haris. Mohon maaf Pak Haris, tentang MOU, karena saya mau bergerak tapi saya masih bingung tentang ya acuan hukumnya gitu. Jadi nanti kalau sudah ada MOU datang ke saya pegang, saya pelajari, insya Allah saya akan lebih bisa menata diri. Ya, bagaimana saya harus berbuat apa gitu. Sementara sekarang saya masih dalam situasi perkenalan dengan situasi MBR. Begitu Pak Haris, sementara itu saja sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Yang penting itu saja dulu. Yang lain-lain insya Allah nanti akan saya tanyakan dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suhari. Monggo. Pak Maulana sudah oke? Belum. Loh, ini belumnya jelas belumnya ini tadi kata belumnya jelas. Ya, sudah. Oke. Nanti bisa terus di chat ya. Pak Anam silakan Pak Anam, Kedung Bandeng yang baru. Dibuka Pak Anam, mic-nya dibuka. Maaf sebelumnya terus sakit gigi. Waduh. Walah ya Allah. Insya Allah kami akan segera bergerak menghubungi calon-calon berlaku. Kita saja untuk tapi masih ada acara yang lain, hadroan, kemudian keluar dan seterusnya. Pak Haris. Halo Pak. Ya, suaranya sama seperti Pak Lana ini Pak Anam gitu, pedot-pedot ini. Sinyalnya kurang kuat. Oh, maaf ya. Saya mungkin cukup aja dulu. Oke. Ya, nanti disambung lewat chat. Ini ditulis di chat saja di bawah. Nanti biar saya bacakan, sampaikan ke narasumber. Baik, terima kasih Pak Anam untuk sementara. Dan Bapak Ibu tadi yang pertama Pak Sakum ini dari Pak Wahyudi sudah mengenalkan 5 orang. Selanjutnya berapa lama untuk dikunjungi kembali, follow up-nya maksudnya. Ya, kemudian Pak Suhari ini tentang MOU. Ya, saya jawab langsung saja ini Pak Sakum. Iya Pak Suhari, nanti panjenengan akan segera didatangi oleh Pak Direktur. Kalian menyerahkan MOU-nya ke panjenengan. Nanti akan ada 2. Setelah dari support system dari One by Petula Indonesia menyerahkan MOU, ditandatangani bersama. Nanti juga ada MOU dengan cabang sama. Nah, dan nanti di situ akan ada klausul-klausul yang menerangkan tentang sistem kerjasamanya, termasuk ada sistem zonasi dan pendapatan kita seperti apa nanti akan ada. Tetapi Pak Suhari,
bahwa target kita ke depan ini adalah jamaah. Baik itu yang dilakukan oleh orang lain di wilayah kita, di Kebasen, atau yang kita cari sendiri di Kebasen. Karena yang dicari oleh orang lain untuk jamaah Kebasen maupun kita, itu menjadi hak wilayah Pak Suhari. Sehingga mungkin sebelum MOU itu datang dari direktur, Pak Suhari bisa memulai actionnya. Insya Allah secara lisan itu sudah legal. Kemarin kalimat Pak Budi seperti itu, dan nanti dalam melaksanakan kegiatannya kalau bisa Pak Suhari tidak sendiri, tapi didampingi oleh kita, baik oleh cabang bisa, oleh senior marketing apalagi begitu, atau langsung oleh Pak Budi, atau oleh teman perwakilan sebelah yang lain juga bisa. Karena tadi disampaikan bahwa dengan sistem zonasi sebenarnya ini adalah forum kerjasama antar perwakilan karena saling menguntungkan, Bapak. Oke, saya kira ini Pak Suhari. Jadi nanti akan segera didatangi oleh Pak Direktur untuk penyerahan MOU, dan sementara action langsung kita bantu Pak Hari. Ya, jangan lupa daftar namanya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya tadi Pak Maulana maupun Pak Anam, ini tadi masih belum jelas pernyataan atau pertanyaannya. Monggo Pak Sakum untuk yang Pak Wahyudi tadi dipersilakan untuk menjawab. Pertanyaan Ustadz Wahyudi. Pak Sakum. Kebetulan Pak Wahyudi itu yang closing saya sendiri. Jadi saya kok ingat terus mana-mana itu. Insya Allah. Kapan berangkat seperti itu. Iya Pak, betul. Tapi sudah paham karena sistem zonasi tadi sudah paham kalian. Nggih. Yang jelas begini Pak Wahyudi ya. Ketika kita presentasi pada calon jamaah, apalagi tadi sudah memberikan informasi kepada 5 orang, terus tindak lanjutnya bagaimana seperti yang ditanyakan kan itu ya. Tindak lanjutnya kalau saya sendiri ya kadang 2-3 hari atau biasanya ketika saya presentasi terkait tentang pelayanan di Multazam Wisata Rohani, ya. Besok harinya Pak, ya. Besok harinya saya langsung follow up. Tapi bukan saya datangi, follow up lewat WA. Lewat WA, karena kita WA, bagaimana responnya nanti kelihatan. Seperti itu. Biasanya kalau orang yang sudah ada niat kepingin umroh, dia respon, gitu ya. Ada respon. Kadang selalu saya pancing Pak. Selalu saya pancing untuk beliau itu memberikan data ke saya. Setelah 1 harinya Pak, berikan data. Ya. Nah, kalau mereka memberikan data, langsung kita follow up. Kita jangan nunggu lama-lama, langsung kita follow up. Seperti itu. Apalagi beliau sudah ada respon di WA dengan kita, chatting dengan kita. Yang belum ada respon pun tetap saya datangi. 2 atau 3 hari saya datangi. Apalagi yang sudah ada respon dengan WA, langsung saja Pak. Nah, ketika Bapak sudah terbiasa membiasakan yang seperti itu nanti bisa closing lewat WA Pak. Yang terpenting calon jamaah jangan asal Pak. Ada kriteria-kriteria yang perlu kita ajak. Ya, yang perlu kita ajak. Apa harus pegawai? Ya tidak juga seperti itu. Apa harus pengusaha? Ya tidak juga. Semuanya kita ajak. Tetapi ada kriteria. Yang seperti apa? Yang pertama, ini ibadahnya kencang seperti itu, oke?
Iya. Kenceng tuh. Yang kedua secara ekonomi mapan. Tetapi ini Iya. ada dua juga. Mungkin Iya. orang ini ekonominya mapan atau si calon prospek ini, si calon jamaah tersebut itu punya anaknya pada sukses. Begitu Pak. Oke. Iya. Orangnya biasa-biasa Pak, tapi tekun ibadahnya. Tetapi dari lihat rumahnya juga biasa-biasa. Tetapi beliau punya anak pada sukses. Ya, keluarganya udah sukses juga ya. Anaknya. Seperti itu Pak. Ini yang jelas. Yang pertama ibadahnya kencang. Yang kedua dilihat dari itunya. Secara ekonominya mapan. Cepat jadi Pak seperti itu. Karena 1 kali 2 kali kita presentasi beberapa menit kita sudah bisa baca Pak. Apalagi dengan setelah Bapak presentasi sore misalkan dia ya sore pesan Pak kepada si calon jamaah seperti itu. Coba nanti dipikirkan seperti itu. Karena yang pertama selama kita oleh Allah diberi kesempatan untuk diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan titipan rezeki banyak seperti itu. Ya bersegeralah seperti itu. Luruskan niat. Kan kita tanya seperti itu. Ya. Tetapi yang paling penting itu tadi Pak. Ya, yang paling penting tadi bahwa kita sampaikan dengan jelas. Ya, karena kalau kita tidak menyampaikan dengan jelas, nanti hasilnya akan beda. Sebelum saya ini Pak, kalau saya disuruh presentasi, asal ada orangnya Pak. Ada orangnya lah ya. 10 itu kecil Pak, sebentar banget seperti itu. Kemarin aja saya sehari dapat 4 Pak, Bumen. Yang penting ada orangnya. Saya selalu tanya ke perwakilan. Hei Pak perwakilan, seperti itu. Kalau mau dengan saya, senior marketing nih, siapkan. Jangan asal digawa muter-muter, mumet juga seperti itu. Okay? Siapkan yang A1. Calonnya yang A1. Yaitu tadi. Temukan dengan 5 kepala keluarga, selesai Pak, betulnya. Ya, alhamdulillah, praktekin kemarin juga 1 hari ketemu dengan 2 kepala keluarga, 3 sebenarnya 3 kepala keluarga, alhamdulillah 4 selesai seperti itu Pak. Sebetulnya mudah. Berarti dikumpulkan, diundang. Misalnya diundang ke rumah saya gitu Pak. Ada yang diundang, biasanya diundang. Iya. Ada yang memang perlu kita datangi. Kita datangi. Ya. Seperti itu, okay. Seperti itu. Pengalaman kami di lapangan seperti itu. Jadi kita lihat sikon. Ada yang diundang sok jual mahal gitu ya. Iya. Matilah seperti itu. Karena kita sebagai pelayan calon tamu Allah, memang kita harus benar-benar memberikan waktu yang istilahnya yang leluasa supaya mereka itu benar-benar bisa memahami itu Pak. Jadi yang seperti itu Pak intinya yang jelas nanti juga kalau dengan Pak Budi ya siapkan daftar nama ini ya, siapkan daftar nama calon prospek. Insya Allah kalau dengan Pak Budi karena saya tahu persis bahwa Banyumas itu akan dipegang sama Pak Budi itu saya juga harus mengikuti, harus bahasanya mengimbangi 300 ya 300 seperti itu. Mudah-mudahan kita target untuk September itu kepinginnya itu yang jelas 3 pesawat diisi oleh MBR semua Pak seperti itu. Jadi sudah diberikan dengan tim support system di Cilacap dan yang beruntung itu tadi, yang beruntung adalah perwakilan yang paham seperti itu. Oke, jelas belajar bersama-sama di sini kita selalu bergandeng tangan satu keluarga MBR. Oke, Pak Wahyudi nggak usah segan-segan. Kalau ada ini boleh Pak Los saya lewat ke Metan. Terima kasih Pak Sakum, terima kasih Pak Wahyudi. Dan saya kira cukup jelas, nanti tinggal kita realisasi dalam sebuah action ya di lapangan. Tetap ada komunikasi nanti antar kita perwakilan dengan senior marketing dan tidak harus bahwa yang di Banyumas Pak Budi lalu kita
haram bertanya pada Sakum yang kemudian tidak. Selama punya koneksi, begitu ya Pak Sakum ya. Selama kita punya koneksi, Pak Suhari boleh juga langsung tanya ke Pak Sakum yang di Kebumen, boleh saja. Karena kita semuanya satu tim nasional ya, satu tim. Nah inilah indahnya sistem zonasi ini. Tidak ada yang dirugikan, tapi saling menguntungkan malah. Saya kira ini Bapak yang saya hormati, kita sudah sampai pada puncak waktu kita. Kita sudah molor 30 menit dari yang kita siapkan, tapi tidak apa-apa karena ini pembicaraan yang penting juga. Pak Sujiman masih monitor. Terima kasih semuanya. Pak Suhari juga. Nanti kita bisa sambung. Setelah kita tutup, yang mau ngomong-ngomong silahkan. Silahkan. Ini rekaman akan saya segera tutup dan besok bisa saya share di grup. Bagi yang tidak mengikuti nanti bisa memutar apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Sakum di depan yang luar biasa dan penjelasan zonasi yang disampaikan Pak Sarsono juga tadi. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya atas nama cabang Multajam Wisata Rohani Tur melayani sepenuh hati Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan kita tetap semangat. Sistem zonasi adalah keuntungan kita bersama dan akan menjadikan lem yang kita semuanya akan saling memberikan kekuatan satu sama lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.